Okay, good morning. See you again in emerging technology class. We are using Flutter for developing mobile app in Android or in iOS. Okay, after mid exam, we move to next topics that will include database. So in our first meeting, we will setting web service and our hosting first, and creating select web service for viewing data. Next, we will also cover about how to select with parameters, and then adding new data with insert and update for editing data and deleting data. Okay. Okay, in our application in smartphone, Android or iOS, we need to if we need to access a database, we have to uh, access the database by using some web service came from, for example, PHP or something. For example, the database in our class will use MySQL, and we will use PHP for the web service. Actually, not we have to create web service not just with PHP, but you can also use another language, for example, Java or yeah, another language also can use for web service. Python also can use for web service also. And also in framework, for example, we use PHP framework like Laravel, but for PHP framework, if you familiar with Laravel, you can use Lumen. I suggest to create a web service in Lumen if you use a framework like Laravel. Lumen is from Laravel also. Lumen framework. If you create a serious application, serious device, a smartphone application in backend, I suggest you to create it with Lumen. It's very fast and easy to, just like Laravel, easy to implement and very fast. The benchmark. Okay. It's very similar with Laravel, and if you already familiar with Laravel, I think you will discover that this framework is very easy. Lumen. Okay. And from the web service will, oh sorry, the smartphone will create an action, and maybe for some action, it just ask something to server, request some or something. In the server, web service will contact the database, and maybe database will send the data request by the PHP, and then the PHP will create a response in JSON format. In JSON format, the standard is JSON format, but you can also create your own format actually. For example, you just create CSV or something. You can also
use it for web service, not have to create JSON, but in standard, usually we create web service response with JSON form. Okay. I think if you already take another subject like hybrid mobile, you maybe you already familiar with this kind of web service and JSON. Okay. And we have to onlining our API, onlining our web service. Okay. I think this is familiar with you if you have taken another subjects like hybrid or native. Maybe also take the hybrid subject in this semester. This is very similar. Okay, in this chapter we will use web service. Okay. We can use our computer or laptop as web service provider. We can create our laptop with localhost for the web service. We can install the PHP, we can install MySQL in our laptop and then provide it for web service. But if you use localhost, you have some difficulties while you change the gadget or device in or emulator. If you use emulator, you have to change the localhost address with this one 10.0.2.2 because emulator will access this IP for accessing our self computer. And when you use a device, you have to connect the device with your laptop, your computer within one network, in the same network. For example, you connect with the same Wi-Fi access. Yeah. For example, you have IndiHome, your laptop connect with your IndiHome, your device also connect with your IndiHome. And you have to know your computer IP. Your computer IP and then access the computer IP. This is usually changing time by time, so you have to check what the IP that we get from the Wi-Fi. You can use ipconfig terminal. Usually you can use terminal. Mana ya terminal saya? ipconfig. Nggak ada. ifcon. Kalau di Windows ipconfig. In Windows it use ipconfig. My IP. Here's my IP. Ini kayaknya. Mungkin ini ya. ifconfig. Kalau di situ coba ipconfig all gitu, minus all. Ya ini kayaknya. Biasanya 192.168 gitu sih.
Oh ini. Nah, so in our application, if I use this my laptop for web service, I have to put this IP. I have to put this IP, uh, replacing the localhost. Replacing the localhost. The localhost you can use in this one. For example, localhost blah 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 slash. You can use the localhost in browser, but you cannot use the localhost address in gadget. You have to put this address. Okay, and this address is different time by time. If you, for example, you leave your home and then uh, come again and open again the Wi-Fi, connect again, you may get a different IP than this one. So for comfortable more to make it more comfortable, we can use the web service in internet. We can put our web service in internet. In internet, we will have a fixed fixed address to access the web service, and it will not need to change whether we use emulator or we use device. We have no worry to change the source code while running in device or emulator. This one, your physical directory, let's see, var www.html flutter. You can create another folder here, another directory. You can create new file here. Also, you can upload it from your laptop. Yeah, this is your laptop. For example, you already create your PHP in localhost. You just upload it. You can just upload it. Right click and then upload. Okay, I will create an example. For example, I will create new file here, hello.php. This one, hello.php. I will create just hello. Hello there. Save. Mana tadi? Ini. Tadi berapa tuh? 8006. Nah, dia. Bukan. Dia. Hello PHP. We can access it with the this address. Hello.php. Nah, this one. Hello there. Yeah. Okay.
dicoba loginnya ya. Kalau nggak bisa nanti mungkin bisa hilang, mungkin ada saya kelewat atau bagaimana. Next, we will also play with your database. You can open phpMyAdmin, Upaya Fun phpMyAdmin here. Also with the same username, flutter underscore your NFT password Upaya also. This one, you have one blank database, empty database, but you can create your tables here. Okay. For this week and next several weeks, we will use movies database. Ini punya siapa ya? Ini yang paling terakhir pokoknya saya ngambil. Ini cara saya untuk buat akun. Ya, nanti yang ambil React juga dapat lagi. Jadi kalau ngambil hybrid Flutter sama React nanti juga dibikinkan nanti. Akan dapat 4 nanti kalau empat-empatnya kalian ambil sekarang. Semester berikutnya dihapus semua. Ya, kecuali kalau mau tugas akhir kalian butuh semacam beginian, nah bisa kontak saya. Nanti saya buatkan khusus untuk tugas akhir. Ya. Yang tugas akhir nggak akan dihapus-hapus per semesternya. Oke. Ya, oke. I will import movies SQL from ULS. This one. And there is several tables in movies database here. But we will use movie table in our first select just movie table. Next, we will join the movie table with genre and person. Gender and person. But this time we will just open these tables. In this table, there is a movie ID for ID of the movie, and then the title of the movie, budget, homepage, overview. I think we will not using all of this field. We just using maybe title, movie ID, or title, maybe homepage and overview, I think, and release date. Okay. This one the movie table. Okay, so we already have account in internet, and also we already have our database in upaya.fun for Flutter login or Flutter project. Ya, nanti ada project pakai database ya di akhir kuliah di project UAS. Ya terpaksa nanti pakai ini lagi. Jadi kemarin banyak yang tanya di hybrid, Pak, ini nggak bisa bikin database, memang nggak bisa. Jadi terpaksa memang harus digabungkan dengan ini. Misalkan nanti mau selesai, movie-nya ini dihapus juga nggak apa-apa, dihapus saja dulu. Biar lebih enak untuk bikin tabel-tabel.
Tapi kebanyakan kemarin banyak yang langsung ditambahkan di sini. Tambahkan begitu. Jadi hanya bisa bikin tabel ya, nggak bisa bikin database. Oke, next. Oke, position. JSON is stand for JavaScript Object Notation. JSON is a lightweight format for storing and transporting data and self-describing and easy to understand. For example, this one is about data about employees. We can see there is employees here, self-describing and easy to understand. There is 3 employees here. The employees have a field, 2 field, first name and last name. In JSON, if it have array, we use this syntax. This one is JSON array. JSON array. This one is JSON data. Key and value is the JSON data. The key and the value. The key and the value. And JSON object is this one. JSON objects. One object consists of several key and value pairs. Sometimes in object also have JSON array. Some object created from JSON array. Jadi ini ada objek, misalkan ini ada anggota keluarga begitu ya, keluarga. Nah, itu array lagi dia. Ada first name dan last name lagi. Ini apa? Employee-nya, kemudian misalkan ada anggota keluarga, dia bisa berupa array lagi. Jadi nested. Oke. For data preparation, restore data movie.sql in ULS. Tadi sudah dikerjakan ya. Ya silahkan di restore dulu movie.sql. Or if you already have it in hybrid, you can use your hybrid database also. Jadi yang kemarin sudah punya data ini di hybrid bisa juga tetap pakai hybrid. Bahkan query PHP-nya juga mirip nanti ya. Nanti di React juga sama. Ya. Jadi untuk dasar itu disamakan semua untuk database movie-nya, web service-nya juga sama. Jadi bisa saling dipakai, tinggal kita fokus ke interface kliennya. Okay, but if you still not have maybe not take hybrid in this semester, you have to follow this step first. You have to create web service, the web service for opening the movie tables, this one. Okay. This one is a simple query, simple PHP, connect for database, and then select all from movie, and then while looping, okay, while looping, we put the data in array. Sebenarnya kalau bentuk begini ini bisa langsung pakai fetch all gitu ya. PH MySQL fetch all. Nah, ini bentuk looping ini bisa diganti dengan fetch all. Ya, tapi menyiapkan sekalian mungkin nantinya kita ada nested. Jadi saat nested kita butuh looping begini. And then for JSON, we have to, for JSON format, we have to encode the array in with JSON encode, this one. JSON encode. Okay. Yeah. We will check it first. Maybe in our next meeting, if we use pause,
if we use post, this one is still not have any parameters. In next meeting, maybe we use post not post with parameters. So you have to prepare the Postman, this one, Postman application for trying our web service. This one. Ya, jadi nanti disiapkan juga mungkin yang belum pernah bikin web service disiapkan untuk punya aplikasi namanya Postman ya untuk nyoba-nyobanya. Sebenarnya sudah diwajibkan di kuliah sebelumnya, yaitu apa, Web Framework Programming, WFP, sudah diwajibkan untuk pakai Postman. Ya, siapa tahu ada yang belum. Yang hari ini masih pakai Get, jadi bisa langsung dicoba di browser. Cuma nanti kalau saat bikin post, nah itu agak susah kalau nyobanya di browser. Nah, jadi kita pakai Postman biasanya. Oke. First we create this PHP first. Ini kemarin kayaknya ada, nggak tahu, dicoba aja. Ada kayak karakter aneh. Biar cepat saya taruh aja ya, yang sudah jalan saja dipakai lagi. Oke. Saya copy dari yang hybrid aja. Nah, ini kan yang hybrid. Ada movie list. Nah, ini. Ternyata kita bisa lihat-lihat punya teman yang lain ya. Oh, ini sudah ada parameternya. Sebentar, saya copy, saya ganti sebentar. Oke, kembali ke yang tadi. Flutter. Ya, I will create new file here. Movie list.php. Ya, ini saya pakai untuk yang loginnya ini ya. Berapa tadi? Jadi saya ganti jadi Flutter 1609 18006. Password still ubah ya. DB name also the same with username. Oke, and SQL-nya cuma sederhana dulu. Mungkin ya. Select bintang from movie. We prepare data array and then looping. If number of rows more than 0, there is a looping here. And then output with JSON input. Ini disimpan dulu. Save, yes. There's a movie list PHP here. Okay. I will put it also in chat. Ya, itu bisa diganti sendiri untuk username dan passwordnya. Diusahakan pakai milik sendiri dulu ya. Ya, tapi untuk sementara kalau misalkan untuk kuliah saja nggak apa-apa pakai punya temannya, boleh juga.
Tapi kalau nanti di project kalian nggak boleh pakai milik teman. Begitu ketahuan langsung dinolkan. Oke. Next we will try to access movielist.php web service ya. Ini yang hello tadi ya. We put movielist.php. Okay, this one. This one the JSON syntax of movie tables. We can open it in JSON viewer website for better easier to understand the JSON format. JSON viewer. You can use JSON viewer.stack.hu from Hungaria. But you can also use another JSON viewer. There is another JSON viewer yet. Not just to use this one. This one, the JSON, there's data here, and the data have several 61 ya. 61, 62, I think 62 because the array initial with 0. Okay, this one for the first movie, the Sin City attempt to kill you. Second movie with array 1, Mad Max Fury Road. This one is the third movie data, Jupiter Ascending. Yeah. This is the JSON array, and this is the object movie key and value pair, movie ID, value-nya apa, title value-nya apa, budget value-nya apa, sama dengan yang ada di sini. Ya, jadi kalau di database ini adalah row-nya, ini adalah row-nya, ini adalah kolom-kolomnya. Ini kolom-kolomnya di sini. Oke. Ya, jadi ini sudah siap. Bahkan kalau ada yang kesulitan membuat web service untuk movie bisa bilang ya, di chat boleh. Atau misalkan yang telat, misalkan yang terlambat mengikuti tadi misalkan bisa langsung nantinya pakai ini dulu sementara boleh. Ya, punya siapa ya? Yang ini minta akses ya, minta izin tadi pakai loginnya untuk uji coba. Ya, jadi ini bisa dipakai alamat ini sementara kalau misalnya ketinggalan. Oke. So our preparation already done. We have prepared our web service. We already also prepare our database and our web service. Next, we will read the web service in our Flutter. Okay, we back to Flutter. Nah, biasanya untuk pekerjaan yang cukup besar itu yang membuat web service sama yang membuat interface itu berbeda orang gitu ya, berbeda orang. Kalau memang timnya agak besar dan proyeknya cukup besar. Jadi yang web service tadi istilahnya adalah apa ya? Back end programmer ya. Coba cek cari dulu. Back end programmer.
back-end developer. Nah, back-end developer. Nah, jadi yang biasanya mungkin dia pinter, kemudian cukup detail ya, tapi nggak terlalu punya sense of apa namanya tampilan begitu ya, harus punya banyak kemampuan untuk tampilan yang bagus. Nah itu biasanya ditaruh di back end developer ya, biasanya juga yang berkaitan dengan database dan jaringannya dia lebih kuat gitu. Ya, back end. Sementara yang satunya yang di Flutter-nya biasanya namanya front end developer ya tadi ya. Nah, front end developer ya, skill-skillnya ya skill untuk front end. Kalau yang tadi yang back end, skillnya skill back end biasanya sama database dan ininya maintenance dan sebagainya juga. Kemudian skillnya skill yang kayak Lumen tadi. Kalau yang front end ya dia ya front end HTML, CSS, JavaScript misalkan untuk yang data untuk website, framework yang dipakai misalkan Bootstrap, AngularJS, React ya. Ini yang memang web service ya. Web base ya. Kalau yang Android ya yang kayak Flutter, React Native gitu. Kemudian yang hybrid, Ionic dan sebagainya. Biasanya yang lebih pinter dalam tampilan-tampilan gitu. Nah, kalau dua-duanya itu namanya full stack. Ya, namanya full stack. Jadi kalian harus bikin back end juga bikin front end-nya sekaligus. Nah, ini biasanya kalau pekerjaannya nggak terlalu besar atau memang timnya nggak terlalu banyak, biasanya di satu orang bisa handle untuk server dan back end-nya sekaligus. Front end dan back end-nya sekaligus. Ya, gitu. Ya, sementara yang dikuatkan memang nggak terlalu banyak di back end ya, yang untuk pelajaran-pelajaran mobile, back end-nya masih pakai PHP sederhana, PHP biasa. Ya, nanti saya akan coba cari bagaimana untuk ditaruh di mana itu untuk yang back end yang lebih kuatnya, kayak pakai Lumen, pakai misalkan butuh pakai apa namanya, jadi ada IP gateway dan sebagainya begitu. Ya, ya, tapi untuk misalkan ada apa lowongan, harusnya dari kuliah itu kalian bisa masuk juga di full stack ya, karena memang ya full stacknya meskipun backend-nya pakai PHP biasa ya, nanti dikembangkan sendiri backend-nya pakai yang lebih canggih lagi ya, tapi secara garis besar yang kita lakukan itu adalah full stack. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, we back in our Flutter application for showing JSON movie from our web service. We create in a new page. We can create it in stateful. Ya ini stateful dulu aja nggak apa-apa. Meskipun sementara hanya tampil, tapi bikinnya stateful aja. We can create stateful with the name of the page is popular movie. Popular movie.
Ini state-nya popular movie state. Oke, di copy ya, bikin Dart baru. Taruh di screen juga. Popular movie Dart. Oke, skeletonnya sudah. I copy it chat. And we have to put, ini tambahkan menu gitu aja ya. Can put new menu in, gimana kemarin menunya? Main. Nah, in main.dat we can create our menu for popular movie. Mana listnya? Ya, ini dia. Popular movie. Prepare the routes and we can create a menu. Maybe put it after quiz, this one. After animation. Ya, ini yang kemarin untuk quiz, ini yang untuk animasi. Popular movie. And this one also popular movie. Ikonnya ada nggak yang movie? Nah, ada movie. Oke. Oke, we will try it first. Belum di-run. Oke, mau sambil nunggu. Oke, for accessing internet, we will use HTTP packet. HTTP packet. We can create HTTP packet and then request using HTTP packet and convert the response into custom object. Usually for movie, for example, we create a movie object and then put it in array of movie object. And then fetch and display the data. Okay. And maybe we have to also to put Android permission internet in Android manifest if you use Android. And there is another one, I think, for clear text. Di mana ya clear text?
This one. Because in our existing previous in existing version of Android and iOS, the default is just allow access to HTTPS, ya, demi security dan sebagainya, keamanan, dia hanya membolehkan akses internet ke HTTPS. Sementara server kita kan kemarin tadi juga ya, ini masih HTTP, nggak kelihatan depannya, ini HTTP bukan HTTPS ya. Kalau mau HTTPS biasanya harus beli semacam apa ya, kayak ya beli untuk ditaruh gitu di server ya, agar dia bisa menjadi HTTPS ya, ada harganya setahun berapa gitu. Sementara belum saya belikan, jadi masih HTTP. Nah, tapi tetap bisa dipakai dengan cara ditambahkan ini. Nanti untuk Android, di Android Manifest, itu ditambahin Android use clear text traffic sama dengan true. Kalau di iOS, saya nanti pakai yang iOS ya, ini simulatornya lebih ringan. Jadi saya akan buka ios/runner.info.please, kemudian ditambahkan ini di bawahnya. Nah, ini kalau HTTP is not allowed, nanti misalkan ada error begitu. Ya, nanti dicek dulu. Oke. Oke, kita siapkan juga untuk ini, tadi dicoba dulu ya menunya. Popular movie. Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Next, we will put a new plugin, HTTP plugin. Copy it in YAML. Pubspec YAML. Ya, taruh sini ya. Ya, saat menggunakannya diimport, misalkan pakai begini, HTTP. Nah, kita taruh di popular movie di atasnya. Ya, ini ada biru-biru karena belum dipakai. Nah, belum kita pakai. Next. For simplifying, first JSON data will be read a string and just show it in the page. Jadi yang tadi hasil web service tadi, web service this one from movie list PHP, we just put it in a string, and the string will be put in the text. We create text and put the string web service JSON. Just so it is for the simplicity. Okay. Okay, remember future syntax here. The future in this one will output string. We create fetch data and respond with returning the response.body. Ya. Jadi selain ini tadi sebenarnya ada bentuk body dan header juga. Ya, misalkan saya taruh di Postman ya biar lebih jelas.
This one. This is the body of the postman result. Jadi kenapa kok ambilnya body gitu ya? Karena ada body, ada header juga di result itu. Nah, ini kalau mau ambil headernya ini, nah, body-nya. Ya, makanya kita taruh body di, nah, di sini. Response.body. Oh, ini nanti diganti sendiri ya alamatnya. Oke, where do we put script use permission Android? Okay, for Android, there is a lot, not a lot, several manifest. Android manifest this one for debugging. For if we still use our apa namanya ini, the IDE for running, it will use debug this one, debug. Nah, biasanya sudah ada ini di debugging ini sudah ada Android permission internet. Jadi kalau kita jalankan Flutter-nya lewat ini, masih lewat ini, nah ini nggak perlu ditambahkan apa-apa Mas ya. Kita langsung bisa connect. Tapi nanti saat dibuat, saat production, itu yang dipakai yang ini, main. Nah, ada di sini. Android app src main. Nah, jadi siapkan di sini. Ya, di sini kan belum ada ya akses internet tadi. Nah, ini coba disiapkan saja di situ. Di main, ditaruh di atasnya application. Begini. Ya. Kemudian ada lagi tambahan untuk yang di application ini, yang dari slide 17, yaitu untuk bisa membaca HTTP. Gini. Tapi kalau masih di debug, kayaknya ini nggak perlu juga. Tapi coba dilihat ya, kalau memang nanti error, mungkin perlu ditambahkan beginian juga di sini, Android manifest yang di debug ini. Jadi bisa copy dari sini nanti. Gitu. Jadi yang ditambahkan nantinya untuk sampai APK 2 ini sama ini. Oke. Oke. PHP using temporary for storing the JSON. Ya, jadi storingnya di mana tadi? Oh, di sini Mas ya. Jadi ini untuk fetch saja, datanya di fetch, dia mengembalikan string. Kemudian kita panggil karena ini pakai future ya, kita bisa panggilnya pakai then di sini. Jadi future string data, fetch data. Datanya masuk, kalau sudah selesai pakai then begini. Value-nya kita masukkan ke temporary, ditaruh di dalamnya set state. Biar nanti teks, mungkin ada teks yang pakai temporary ini, dia akan refresh begitu. Ya, jadi ini di copy, mungkin disiapkan teksnya juga dulu. Disiapkan teksnya di sini. Teks, dia menampilkan temporary. Ya, sementara masih belum ada temporarinya jadi merah.
Baru kita tambahkan di sini. Petik-petiknya rusak semua. Upaya.fun tadi Flutter, terus NRP. Ini yang Flutter Daniel kayaknya belum ada kayaknya. Ya, saya tadi bikinnya di sini di NRP. Jadi fetch data akan mengembalikan respon body. Apapun yang didapat dari web service ini akan dikembalikan. Nah, tem tadi akan dipakai di sini. Jadi pertama akan ada isinya ini, waiting API respon. Ya, sementara sebelum dia selesai menjalankan fetching data. Begitu datanya dapat, kita taruh di baca data di sini. Nah, baca data diambil saat init state. Jadi pertama init, nah, kita langsung panggil baca data. Mungkin ya, saya copy di chat yang ditambahkan tadi sekaligus. Nah, so when the page initiate, it will calling the baca data here. Baca data will calling future fetch data and put it in data variable. Because this is future, we can use then. It will waiting until it finish, and when finish, we can use this value. We put it in temporary. Temporary is a string here. And this when we put it in temporary, we put it in set state. And so it will replace again, calling again the build, and then the text will be showing the new temporary value. Jadi nanti akan ada JSON-nya di situ karena dia didapat dari fetch data ya temporarinya ini. Oke, we will try it first. Popular movie, waiting API respon. Nah, ini ada error. Ini di saya kayaknya nggak boleh baca HTTP. Nah, ini errornya begini nih ketuknya. Insecure HTTP is not allowed by platform. Nah, ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena saya tadi, padahal saya tadi sudah Android manifest ya, karena ini pakainya iOS. Ya, jadi saya harus tambahkan juga yang ini. Ya, yang ini ditambahkan di iOS runner info please. Nah, iOS runner ada ini info please. Kemudian nanti kalau saat dipublish beneran di Apple Store, nah itu harus dijelaskan. Ya, kenapa kok pakai HTTP? Harus diberi penjelasan saat uploadnya.
Oke, saya restart lagi. Popular movies. Tidak boleh. Mungkin harus di running baru ini. Saya flutteran lagi. Oke, nanti hasilnya begini. Ya, semua tampil begini. Habis itu, kalau sudah sukses, baru kita convert. Ya, dimasukkan ke array of object. Maria, set state is not defined. Oh, oke. Mungkin ditaruhnya salah, Maria. Ditaruhnya di ini ditaruh di dalamnya popular movies ya. Kalau ditaruh di luar, set state-nya nggak dikenali. Ya, ini ditaruhnya di dalamnya popular movie ini tadi. Stringnya, future-nya, baca datanya, nah, itu ditaruh semua di dalam popular movies, di underscore popular movie state. Sip, nanti habis ini dicoba. Oh, sudah. Oke, sip. Oke, saya coba lagi. Nah, jalankan. Berarti yang tadi mungkin yang Android manifestnya diganti-ganti juga butuh di Flutteran lagi ya, mungkin ya. Nggak bisa hanya restart karena dia kayaknya diambil saat di compile. Ini sudah berhasil di saya. Ya, silahkan dicoba dulu ya. Oke, ya, next we will convert the JSON to array of object. Ya. In order to make JSON array easier to handle, it is suggested to convert it into array of object. Ya, sementara kita nggak semua tampil dulu. Di sini kita ambil 4 dulu ya. Mestinya HTTP juga perlu, nggak apa-apa. Ini dulu. ID, title, overview, and vote average. Vote average. Nah, di sini bikin objeknya dia kita bisa menggunakan eh, perintah from JSON begini. Jadi dari JSON objek ya, nanti dia akan bisa diambil. Jadi parameternya adalah JSON objek. Kita bisa ambil JSON ID, JSON title, overview disesuaikan, dimasukkan ke dalamnya nama variabel kita. Ya, gitu. Jadi nanti saat dipanggilnya bentuknya begini. From JSON begini saja. Jadi looping dari banyak data, tadi kan fetch data ya, data, kemudian
base data ini masih berupa array gitu ya, apa string gitu ya. Kemudian didecode menjadi objek JSON, map JSON. Nah, tapi JSON ini tadi kalau kita lihat di viewernya, ini masih ada berupa gini, result sama data. Yang kita pakai, sebenarnya ini bisa juga dimanfaatkan. Biasanya dicek dulu resultnya bagaimana, apakah resultnya sukses atau resultnya error. Ya. Sementara yang di sini kayaknya kita tidak cek dulu. Jadi kita langsung pakai datanya ini. Kenapa? Makanya ini kenapa ada data begini, karena yang kita looping itu adalah isi dari datanya. Nah, nanti ini di looping, masing-masing dimasukkan ke pop movie, menjadi objek pop movie PM. Kemudian PM ini, popular movie ini dimasukkan ke PMS. PMS itu tadi kita definisikan sebagai list array ya. Array PMS. Array of pop movie. Ya, ini objeknya sama array-nya disiapkan. Mungkin nanti ditaruh di file lain saja. Ditaruh di file lain, misalkan popmovie.dart gitu ya. Kayak kemarin kita pernah bikin kuis kayaknya, kuis.dart. Kemudian yang ini dipanggil di baca data, ya, dimodifikasi baca datanya tadi. Nah, sementara kita untuk nyoba objeknya, kita pakai temporarinya ini diambilkan dari data kedua .overview begitu. Nah, nanti kita bisa ganti-ganti. Data kedua .overview itu apa, data satu .title itu apa, dan sebagainya. Ya, untuk membuktikan bahwa PM ini sudah berupa array of object yang terisi data. Baik, di tempat saya tidak muncul apa-apa. Kita cek dulu ya sebelum masuk ke sini. Yang sudah bisa lanjut dulu. Silahkan, siapa tadi? Di share aja. Siapa tahu memang banyak yang begitu ya. Rinaldo ya. Rinaldo atau Maria, silahkan. Kita lihat bersama-sama kenapa kok blank ya. Ini Rinaldo. Oke. Tadi coba lihat itu code-nya, visual VS Code-nya. Ada error apa di situ? Oh, nggak error. Bentar. Kalau di Chrome ya. Lihat source code-nya itu saat baca. Tulisannya tuh nggak ada tadi. Mana tadi? Popular movie.dart-nya lihat. Tem. Tapi temnya tadi keluar ya berarti ya. Saya di restart lagi coba. Kosong, Pak. Sebelum kosong tapi ada ya. Ada tulisan waiting API gitu ya. Langsung kosong. Memang belum diisi kayak. Teksnya sudah dikasih belum? Bawah, bawah, bawah. Enggak, belum dikasih teks. Kasih teks dulu itu di widgetnya tadi. Nah, di widgetnya dikasih teks yang mengambil tem. Nah,
teksnya T-nya besar. Itu underscore temp. Itu tuh kayak masalah. Oke, terima kasih, Pak. Sama Maria juga gitu momennya. Tadi ada teks yang perlu dimasukkan yang nggak ada di slide-nya. Oke. Oke, saya lanjut bikin. Oke. We create pop movie class in new class, in new file. General HTTP undefined itu mungkin kurang importnya. Tadi ada import ya di atas ini ini. Ya ini alias saja sih, ini bisa apa saja. Biasanya digunakan untuk misalkan dia kadang punya fungsinya kadang sama antara plugin satu sama plugin dua. Nah, fungsi yang sama itu bisa tetap dipakai kalau kita kasih alias. Oke. Next, bikin kelas kayaknya kita pisahkan. Nah, ini dia. We add a new file in class folder for movie, pop movie gitu aja ya. Pop movie dart. Pop movie dart. Nah, put it here for the pop movie class. Atasnya kurang. String kok nggak dikenal. Oh, finalnya nggak usah. Kok ini final string gini toh? Apa tadi? Saya kepencet tanya tadi. Title ya ini ya tadi. Oh iya gini. Title overview. Ini overview. Mungkin. Terus ada pop movie sudah. Also we can put list variable here. Ya, variabelnya taruh sini aja biar nanti yang pakai pop movie.drat ini dia sudah otomatis juga pakai array of pop movie-nya. Oke, prospek YAML di bagian mana ditambahkan HTTP? Di bawahnya yang kemarin. YAML saya mana? Ini dia. Nah, di sini David. Kemarin kan kita pakai persen indikator saat bikin kuis ya. Share preference saat ya pakai share preference. Ya, sekarang kita pakai HTTP ditambahkan juga di sini. Bawahnya. Oke, popmovie.dart sudah. Oke, I will put it in chat. And we will use this class and this list variable
in popular movie. So we have to import it first. Import. Ini karena naik ya, dia naik satu kali ke bapaknya, kemudian bapaknya punya anak lain yaitu kelas. Ini jadinya ya. popmovie.dart. Next. And we modify baca data here. Jadi setelah dipanggil, kita tidak langsung taruh di temporary, tapi kita baca untuk looping isinya, isi dari datanya ini di looping. Data tadi kan isinya array of JSON array. Saat looping kita bikin objek pop movie-nya, kemudian kita taruh di array PMs. Oke, baca data di replace. And for JSON decode, this one we have to use another import. This one dart convert. Ya, jadi kalau ada merah-merah langsung di quick fix aja, import dart.convert. Nanti dia nambahkan ini. Nah, di paling atas import dart.convert. Okay, I will put new baca data in chat. Next, our temporary will fill it PM's list of pop movie number 2 array ketiga, tapi ya ini berarti karena mulainya dari 0. Dot overview, jadi temporarinya akan kita coba untuk menampilkan ini seharusnya overview dari Jupiter Ascending in a universe where human genetic material is bla 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 bla. Harusnya menampilkan itu. Kita coba dahulu. Di reload refresh ya, karena pemanggilannya dari init state. Ya, kalau pemanggilan dari init state harus di reload semuanya, restart. Ini popular movie. Nah, ini benar ya. In a universe where human bla 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 bla. Itu adalah yang ini. Ya. Ya, kita bisa juga ngambil yang ke 0, misalkan title dari movie ke 0 gitu ya. Harusnya nanti isinya Sin City a Dream to Kill For. Ya. Nah, Sin City a Dream to Kill For. Ya. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil memasukkan data dari JSON ke array of object. Ya. Tinggal kita pakai objek-objeknya, nanti bentuknya nggak begini. Ya. Nanti kita ganti dengan pemanggilan suatu widget ya, suatu widget yang dia akan mengambil data dari loopingnya ini. Ya, kayaknya kita sudah pernah dulu, yaitu menggunakan builder ya, widget builder. Ya, kita pakai list builder. Kita bisa menggunakan salah satunya yaitu list view builder.
Oke, yang pertama kita bikin yang sederhana dulu, yaitu hanya menampilkan title-nya saja. Ya, ini title-nya. Oh, the import of popular movie dot. Oh, ini ya, class pop movie dot mungkin ya. This one. Okay. I use pop movie dot because popular movie already used in this one in screen. The screen name is popular movie, but in class I use pop movie. Welcome TOP. Okay. Next we will put it in list builder. I think we already experienced with list builder before. In list builder, we can put item count for the count of the component in the list view, and then for each item we can return it with item builder in here. Okay. We create daftar pop movie widget function here with parameter if pop mov. We can put our PMs here, our PMs, we can put it in pop mov. We put it and send it to pop mov here. And with pop mov, it will automatically looping the array and until popmov.length. Will looping until popmov.length. And we put the popmov index jadi array ke berapa dot title. Nanti dia otomatis looping gitu ya. Item buildernya ini kan dia otomatis dibuat untuk setiap anggota dari yang kita masukkan. Jadi sebenarnya dia looping saja di indeksnya ini dari 0 sampai length min 1. Kemudian kita manfaatkan indeksnya ini yang ada di sini untuk mengambil data dari parameter yang kita isikan di popmov ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan setiap item. Oke. Okay, for first time, maybe when we'll pop, we can put pop daftar pop movie here, replacing in text, replacing our text here. And for the first time, maybe it's still null. The PMs is still null, and when it's null, we can return first, for example, a circular progress indicator. Ya, kemarin sudah bikin, nggak tahu sudah pernah nggak ya. Ini komponen untuk menampilkan muter-muter gitu ya. Progress indikator muter-muter, circular progress indicator. You can also replace it with another loading.gif ya. Jadi kalau ada gif yang bagus, kan kemarin kita sudah coba GIF itu bisa jalan di Flutter gitu ya. Biasanya kalau saya itu carinya di preloader kalau nggak salah, preloader.net ya. Nah, di sini banyak GIF animasi untuk bentuk-bentuk loading, bukan .net berarti. Oh, ada S-nya preloaders.net. Sudah pindah ke icon 8 sekarang. Nah, ini.
Ada yang bentuk sirkular. Ayo. Nah, ini puding spinner. Ada yang bentuk garis. Tadi yang garis itu apa ya? Horizontal. Nah, sambil menunggu biar lebih bagus, menyenangkan dilihat gitu ya. Nanti ini bisa disetting warnanya dan sebagainya juga. Ya, ada yang free. Ada yang free kan cukup banyak yang free ini. Ada yang error. Bentar. Saya tadi sampai mana? Saya selesaikan ini dulu ya, nanti kita lihat. Oke, I will put first in daftar movie. I will copy it and put it here. Bentar, kalian biar kelihatan. Daftar movie, I will put the daftar movie in text, this one. Replacing the text. Daftar pop movie yang dikirim tadi PMS ini. Nah, jadi ini saya taruh, saya copy di chat. Next, also replace the text with daftar pop movie with parameter PMS. On the first time, maybe the PMS is still blank, null. So it will come with circular apa tadi? Progress indicator. Ya. Saya coba dulu. Popular movie. Oh, nggak ada. Oh, ada error. Bentar ya. Errornya apa? Oh, kayaknya butuh ini dia. Butuh tempat ya. Untuk list view ini dia butuh tempat. Jadi harus ada apa namanya? Kayak kontainernya. Ada ya di slide-nya. Oh, ini saya salah tadi. Oh, ini. Ternyata sudah ada di sini. Ya, ini nggak bisa langsung karena dia butuh tempat yang ada ukurannya gitu. So we put container here with height equal to the context size height minus 200 ya, jadi nggak full semua karena kayaknya kita punya tampilan untuk ininya taskbarnya ini, jadi nggak semua dipakai, jadi saya kurangi 200-an. Oke, restart again. Ulang nah, ini sudah tampil ya. Nah, jadi ini nggak sampai bawah karena tadi saya kurangi 200. Nah, ini sudah sukses. Tampilnya begini, setiap datanya tampil, title-nya saja masih ditaruh di teks.
Saya taruh di, tapi tadi sudah ada di slide ya, silahkan di copy sendiri. Silahkan tadi yang error ya. Evan ya. Iya, Pak. Ini nggak muncul apa. Di sini ada tulisan error. Ini. Pas apa itu? Top user. Kamu taruh Tulisan di mana? yang ini error. Oh, datamu baik ada yang salah ya. Coba lihat isi database-nya coba. Isi database. Dulu di habis hybrid itu juga saya banyak yang salah, banyak kosong semua. Apa namanya? Oh, untuk uji coba itu. Jadi data yang kita pakai kemarin itu kan ada, tadi kan saya ngambil sebuah, apa tadi namanya? Field ya, fieldnya ada yang kosong. Movie, coba dilihat movie. Bagian belakang-belakang. Soal aja, soal. Oh, Naik. Nah, itu soal. Excuse me. Yes. I think the problem is because may I see the Visual Studio Code Oh ya, in the popular movie class? oke. Coba dilihat. In the popular movie dot in the pop movie dot in the class. Now in the ID JSON ID, it should have been movie ID on here. Oh, oke. Movie ID. I think in Mr. Daniel is not error because the Flutter is old, maybe. I don't know. Oh, gitu. Saya nol ya mungkin. Ya itu movie ID ya. Movie underscore ID. Iya, betul. Thank you, Kevin. okay. Okay, thank you. Okay, so in my application not error because it can be null ya. My Flutter version can be null, so maybe in your Flutter newer than mine, so it can be null. This one actually movie ID because in database in the table of movie there is no ID, but it have movie ID. Oh, nah ini kan movie ID betul. Thank you. Slide-nya salah berarti ya. Pak, share screen-nya. Ya. Ya, slide-nya salah tadi. Ini harusnya movie ID karena di database, nah ininya bukan ID tapi movie ID. Thank you. Next. Yeah, he already changed the appearance of data in text, and then we can use another widget for more useful appearance, more good appearance of the data. For example, we use an icon here and the title here and overview. Maybe you can also put the rating in below
below the overview. Yeah, we can return a card here. Card with column, and we put it in list style. Ya, bentuk list style itu bentuknya begini. Ada listing, untuk ikonnya, ada title, ada subtitle. Nah, bisa dimanfaatkan. Also, you can use another type of appearance. Jadi terserah kalian mau bentuk bagaimana gitu ya. Misalkan nggak suka ada ikonnya, ya ini di leadingnya dihapus saja. Misalkan ada gambarnya, nanti ada foto picture-nya, posternya, bisa ada bikin aja gambar, kemudian ada picture-nya, kemudian baru overview. Okay. We can put it in modifying our text in apa tadi, tampil data, daftar pop movie-nya. Nah, this one we can return with a card here. Ya, jadi daftar pop movie yang baru bentuknya begini. Saya taruh di chat. Popular movie, nah bentuknya begini. Oke. Ya. Next, actually we also can use another widget for showing list of array of object. Yeah, so widget we can use is future builder. Future builder can automatically show in widget by using the future data can automatically show by using future builder. Jadi kalau kita menggunakan future builder ini, kita bisa langsung menggunakan data yang tipenya future. Nah, data ini masih belum ada datanya, kemudian nanti kalau sudah ada datanya, dia masuk di snapshot.data di sini. Nah, snapshot.datanya gitu kita bisa manfaatkan. Jadi kita bisa pakai dua bentuk. Yang pertama pakai yang tadi, fetch tadi ya, baca data ini, kemudian kita ini set state-nya sudah nggak terlalu berguna yang temp sebenarnya cuma begini saja. Jadi habis PM-nya isi, kemudian kita set state. Nah, karena set state-nya ini akan memanggil lagi build, di mana build tadi menggunakan PM, nah nanti dia otomatis daftar pop movie-nya ini juga refresh begitu ya. Karena di sini tadi ada penambahan data di PM. Nah, kita juga bisa menggunakan future builder. Nah, future builder itu future-nya ini mana future. Nah, data ini kan berupa future. Ini kita bisa langsung manfaatkan begitu di sebuah widget. Nah, widgetnya namanya future builder. Di sini kita langsung manfaatkan mana datanya, ini keliru panahnya. Nah, ini sudah nggak ada ini kayaknya.
Kayaknya gini saja. Jadi fetch data ini kan mengeluarkan JSON ya, JSON. JSON-nya langsung di return. Ini contoh yang pertama tadi. Nah, langsung di return di sini. Nah, jadi hasil dari future di sini bisa ditangkap dengan snapshot.data. Bisa dicek dengan snapshot.hashData kalau sudah ada. Ya, jadi kalau sudah ada datanya, ini langsung cepat-cepatan kita tampilkan gitu. Nah, kita nanti akan mendapatkan tampilan yang seperti yang pertama tadi. Ya, jadi kita bikin tanpa teks, tanpa ada set state begitu, langsung widgetnya ini dia akan otomatis, dia akan menerima future dan otomatis melakukan sesuatu jika future-nya ini sudah selesai. Gitu. Nah, kita bisa coba dulu yang ini. Tampilannya kita bagi dua gitu ya, biar bisa untuk belajar. Yang satunya ini dibagi dua size-nya, dibagi dua. Jadi yang atas itu menggunakan fetch data kemudian set state gitu. Yang kedua ini menggunakan future. Ya, jadi kita bagi dua size kontainernya, atas untuk yang tadi, yang bawah untuk bentuk baru yaitu widget future builder. Future builder dia akan future-nya akan menunggu data dari fungsi fetch data. Secara otomatis fetch data ini akan masuk di snapshot ini. Nah, namanya biasanya snapshot, tapi sebenarnya kita bisa ganti dengan variabel lain di sini. Ya, cuma standarnya snapshot. Nah, snapshot bisa dicek apakah dia ada data atau tidak. Kalau sudah ada data, nah kita bisa manfaatkan di sini. Nah, sementara kita manfaatkan dulu untuk sebagai tampilan, ditaruh saja langsung di satu teks. Nah, jadi bentuknya begini. Nah, ini kan kayak yang pertama tadi yang kita bikin tadi ya, ada teks. Ya, untuk membuktikan saja bahwa kita bisa menggunakan widget yang dinamakan dengan future builder. Future-nya diambil, kalau sudah selesai kita melakukan sesuatu di builder. Dan yang tadi. Nah, berikutnya coba kita akan pakai, habis datanya ini dapat, ya, kita ambil, kita manfaatkan fungsi apa tadi namanya, tampil tadi, kita manfaatkan daftar pop movie ini, ya, setelah data yang di future builder dapat. Jadi di sini akan kita coba panggil tampil pop movie tadi. Ya, ini sebenarnya bisa ditampilkan bisa dipisah sebenarnya ya. Jadi ini tadi kita sebenarnya sudah pakai beberapa bentuknya ya. Ini mirip kan? Ya, ini mirip. Ini biar sebenarnya ini bisa juga pakai BM yang sudah ada, cuma saya mau menampilkan bahwa ini kita bisa membuat juga dengan bentuk yang feature builder di sini. Jadi data di sini dikirim nanti ke daftar pop movie 2. Dikirim ke daftar pop movie 2. Di situ datanya di looping kayak tadi, kemudian ditampilkan gitu. Ya, digabung antara pembuatan data sama penampilnya digabung. Ya.
Tidak harus begini untuk bentuknya, misalkan di sini mau di looping juga bisa di sini, misalkan. Sorry. Ya. Di sini menggunakan bentuk yang lain, nggak harus bentuk begini juga nggak apa-apa. Misalkan nggak harus ditaruh di variabel begini, pengen di looping langsung ditampilkan juga nggak apa-apa juga. Cuma ini tadi biar familiar, kita tadi sudah pernah pakai ini dan sudah pernah pakai ini, ya saya gabungkan. Jadi yang pembuatan objeknya saya bikin di variabel lokal untuk di fungsi ini sendiri. Ya, kemudian di pembuatnya, list buildernya saya bikin lagi ulang seperti yang tadi persis. Cuma ininya saja yang beda, datanya saja yang beda. Ya, ini PM2, ini PM2. PM2 didapat dari sini, dari yang lokal. Jadi dengan bentuk ini mungkin kita nggak perlu juga untuk menggunakan variabel globalnya. Jadi kita tinggal manggil fungsinya, fungsi fetch data, dapat datanya dikerjakan di lokal. Kalau yang ini tadi dikerjakan dengan penampungan di global. Gitu ya. Kita tadi memanfaatkan ini variabel global yang ada di sini. Ya ini bentuk lain saja. Sama-sama bisa dipakai, terserah yang mana diambil salah satu saja. Ya ini yang kedua. Oke. Ya, ini mirip seperti yang ini, mirip seperti yang di sini. Ya, yang ini, yang bawahnya ini mirip seperti yang ini. Ya, digabung gitu. Ini untuk cara lain. Jadi yang di sini teks ini diganti dengan apa sih? Tampil sendiri terus. Daftar pop movie 2. Ya, dikirim dengan snapshot.data. Nah, ini ceritanya. Ya, bebas kalian pilih salah satu saja. Bisa pakai feature builder atau ya kayak tadi, ya, yang kayak tadi pakai semacam objek yang ada set state-nya. Nah, biasanya feature builder ini nggak perlu set state ya. Jadi untuk bikin apa namanya stateless widget pun bisa. Jadi feature builder bisa ditaruh di stateless widget. Kalau yang cara kita tadi pakai set state ini kan harus stateful begitu. Ya, bedanya itu sih. Ya, ini kalau dicoba ya di sini sama di sini sama yang mirip, cuma cara bikinnya saja agak beda. Gitu. Oke, pas waktunya habis. Oke, thank you. You have an exercise. Ini gak jadi satu SKS, ternyata agak lama ya. Using the same way in previous chapters, create new screen called popular actor. Nah, ini digunakan untuk menampilkan aktor atau aktris yang didapat dari person table. Nah, so you create another screen, maybe you need another class, but just open this field. There is just two field here, person ID and person name. So widget is not too complicated. Yeah, just showing the text with person name, ya, person name saja yang tampilkan, nggak ada tambahan-tambahan mas ya, jadi gampang sekali, nggak perlu card dan sebagainya. Okay, you just need to upload the new Dart ya, mana tadi ya, Popo
for example popular actor.dart to ULS ya. Jadi di upload saja popular.dart-nya karena untuk web service saya bisa lihat sendiri ya. Saya bisa lihat dari FileZilla seluruh kerjaan Anda di sini. Seluruh database saya juga bisa lihat. Kalau misalkan project-project itu saya bisa login dengan root, kemudian saya bisa lihat semua. Jadi nggak perlu ditampilkan, nggak perlu dikumpulkan ya. Yang dikumpulkan hanya ini, popular actor.dart ya. Upload in ULS before next week. Kelasnya nggak perlu, kelasnya kan cuma ya mungkin nggak perlu kelas, boleh langsung ditaruh saja. Toh cuma ada aktor sama name saja ya. Mungkin ID juga perlu sih. Dicoba saja pakai kelas ya, tapi nggak perlu dikumpulkan. Okay, thank you for coming. We will see again next week. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah. You.